Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NPM 002 8260250. Di sini saya diberi tugas pada blok BSO2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses terjadinya menstruasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu menstruasi. Nah, menstruasi ini adalah tanda bahwasannya pada wanita itu masa pubertasnya sudah berakhir. Nah, selanjutnya proses pematangan dari organ reproduksi. Nah, terus berlangsungnya sampai mengalami penyempurnaan dari organ tersebut. Terus ada mekanisme terjadinya menstruasi. Nah, itu ada 4, yaitu pertama fase proliferasi, yang kedua ada fase sekretori, yang ketiga ada fase menstruasi, dan yang keempat itu ada fase regenerasi. Nah, pada fase proliferasi yaitu dia fase proliferasi ini terjadi pada hari ke-5 sampai 15 siklus menstruasi. Nah, ini akan memperbaiki dinding endometrium yang telah robek. Nah, pada akhirnya fase ini terjadi lonjakan dari hormon LH atau LH-nya akan meningkat yang menyebabkan terjadinya proses ovulasi. Nah, terus itu ada juga pada fase proliferasi ini penurunan dari hormon progesteron sehingga akan memicu kelenjar hipofisis untuk mensekresi hormon FSH dan merangsang folikel dalam ovarium. Dan ini juga membuat hormon estrogen diproduksi kembali. Nah, selanjutnya ini akan adapun lapisan dari fase proliferasinya yaitu pertama yaitu lapisan basal, yang kedua lapisan fungsional, yang ketiga yaitu lapisan epitelium kuboid basilia. Selanjutnya yaitu ada fase sekresi. Nah, pada fase sekresi ini yaitu dia pada hari ke-14 sampai 28 siklus menstruasi. Nah, pada sekresi ini yaitu dia keadaan ini diduga untuk mempersiapkan dinding rahim menerima hasil konsepsi yang telah terjadi. Nah, terus fase ini akan menunjukkan masa ovarium beraktivitas membentuk korpus luteum. Nah, dari sisa-sisa folikel yang sudah mengeluarkan sel telur pada saat terjadinya ovulasi. Nah, ini akan meningkatkan progesteron dan menurunkan dari hormon FSH, LH dengan estrogen. Terus ada fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi ini terjadi pada hari 28 hingga 2-3 hari. Nah, ini terjadinya peluruhan dari sel ovarium yang sudah matang yang tidak dibuahi, terus bersama-sama dengan pecahnya atau luruhnya dari dinding endometrium yang robek. Terus karena kerobekan dari endometrium itu sehingga arteri, nah ini akan pecah dan mengeluarkan darah. Terus pada fase menstruasi ini dia akan meningkatkan pada fase menstruasi ini dia akan tidak adanya hormon LH atau menghilang hormon LH. Nah, sehingga ketika menghilang maka melonjaknya hormon FSH dengan estrogen. Nah, terus terakhir yaitu fase regenerasi. Nah, fase regenerasi ini terjadi pada hari ke-1 sampai 5. Nah, ini terjadi pemulihan dan pembentukan lapisan dari endometrium yang luruh tadi atau yang robek tadi. Nah, selanjutnya yaitu adapun
fase siklus ovarium. Nah, siklus ovarium ini yaitu terjadi peningkatan kadar hormon LH yang merangsang pelepasan dari oosit sekunder dari folikel. Nah, folikel ini yaitu folikel primer, primitif berisi oosit yang tidak matur. Terus pada siklus ovulasi ini yaitu sebelumnya dia itu ovulasinya yaitu sekitar 1-30 folikel di ovarium yang matur. Nah, sehingga dipengaruhi oleh FSH dan estrogen dan lonjakan hormon LH yang terjadi sebelum ovulasi mempengaruhi folikel yang terpilih menjadi oosit matur dan terjadinya ovulasi folikel yang kosong melalui transformasi menjadi corpus luteum. Nah, pada corpus luteum ini mencapai puncak aktivitas fungsional pada 8 hari. Nah, setelah ovulasi dan mensekresi hormon estrogen maupun progesteron, dan apabila tidak terjadi implantasi, maka corpus luteum ini akan berkurang, kadar hormonnya akan menurun. Terus sehingga lapisan dari endometrium ini akan luruh. Terus selanjutnya yaitu siklus hipofisis dan hipotalamus. Nah, pada siklus ini yaitu menjelangnya menstruasi yang berakhir secara normal kadar estrogen dan progesteron di dalam darah akan menurun. Nah, kadar hormon ovarium yang rendah dalam darah ini akan merangsang hipotalamus untuk mensekresi GnRH. Nah, GnRH ini akan menstimulus FSH yang nantinya FSH ini akan bertugas untuk menstimulasi perkembangan folikel, degraf ovarium dan reproduksi estrogennya. Nah, pada kadar estrogen mulai menurun dan GnRH di hipotalamus, nah ini akan memicu hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon LH, dan LH akan mencapai puncaknya pada hari ke-13 atau hari ke-14 dari siklus 28 hari. Terus adapun apabila tidak terjadinya fertilasi dan implantasi pada ovum, ini menyebabkan corpus luteumnya akan menyusut. Nah, kadar estrogen dan progesteronnya juga akan menurun, maka terjadinya menstruasi. Terus hormon-hormon yang mempengaruhi dari siklus menstruasi yaitu hormon LH, FSH, progesteron dengan estrogen. Baik, ini adalah referensi yang saya cari, yaitu pertama ada dari Mas George pada tahun 2015, terus yang kedua Wigjos Sastro H, terus ada Saifuddin AB dan Raj Hadi T, yaitu pada tahun 2009. Terus ada Albert dan Erjan pada tahun 2017. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.